juga untuk production team yang di belakang sana, untuk para usher, para pendoa, guru-guru Kids Church. Kita mau berikan aplaus yuk buat setiap mereka yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Baik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Siap belajar firman Tuhan hari ini? Amin. Ya, kita mau belajar. Ini serinya tentang grace and honor. Ya, jadi di session yang pagi ini saya bicara tentang grace. Dan session kedua nanti saya bicara tentang honor. Grace bicara kasih karunia. Dan honor bicara kehormatan. Ya, dua hal yang penting yang harus melekat pada anak-anak Tuhan. Nah, apakah itu grace? Grace itu tetangga kita ya, bukan ya. Banyak yang namanya grace ya. Jadi puji Tuhan yang punya nama grace itu nama yang indah. Dan nama yang baik sekali. Ya, apakah itu kasih karunia? Itu adalah grace. Dalam perjanjian lama, grace diambil dari kata Ibrani ken, yang berarti kemurahan hati. Dalam perjanjian baru, kata ini diturunkan dari kata Yunani charis, yang artinya God's divine, gracious favor and blessing. Kemudian gracious care, help, goodwill, benefit, gift, goodness, benefaction, dan sebagainya. Hal-hal yang sifatnya tuh bicara tentang kemurahan hati. Itulah grace. Nah, kasih karunia atau grace atau yang kita juga kenal dengan nama anugerah itu adalah pemberian Allah atau berkat Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita karena kita tidak pantas untuk menerimanya dan tidak pernah kita cari bahkan melampaui belas kasihan itu sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, jadi saya ulangi lagi, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, apa yang membedakan orang-orang di dalam Kristus dengan mereka yang di luar Kristus? Salah satunya adalah kasih karunia. Orang yang di luar Kristus tidak menerima kasih karunia. Mereka hanya percaya Tuhan itu ada. Oleh sebab itu, supaya masuk surga, mereka berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan amal sebanyak mungkin, dan juga melakukan ritual-ritual yang menurut ajaran agama mereka. Tetapi di dalam Kristus kita punya yang namanya kasih karunia. Nah, mereka yang melakukan segala perbuatan baik, amal sebanyak-banyaknya dan melakukan ritual-ritual dalam ajaran agama mereka, supaya mereka disempurnakan, supaya mereka merasa sempurna. Namun kenyataannya tidak ada satu manusia pun yang bisa sempurna dalam melakukan perbuatan baik dan dalam menjalankan ibadahnya. Makanya dibutuhkan yang namanya grace atau kasih karunia. Dan itu kita dapatkan dari sosok yang namanya Yesus Kristus. Dikutip dari buku Grace is Greater, kasih karunia yang jauh lebih besar, kalau diterjemahkan itu karangan Kyle Idleman. Ini buku diterbitkan tahun 2020, dikatakan bahwa sumber adalah tempat keluarnya atau asal dari suatu hal. Nanti kita akan bahas ya. Jadi sumber itu adalah tempat keluarnya atau asal muasal dari suatu hal. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan Alkitab, Allah kita sering disebut sebagai sumber sesuatu. Mulai dari sumber hayat, Mazmur 36 ayat 10, kemudian sumber kehidupan di dalam Amsal 10 ayat 11, kemudian sumber hikmat dalam Amsal 18 ayat 4. Kemudian sumber segala penghiburan, itu ada di 2 Korintus 1 ayat 3. Sampai sumber segala kasih karunia. 1 Petrus 5 ayat 10. Jadi buku Grace is Greater itu bicara berbagai macam sumber. Salah satunya adalah sumber kasih karunia. Nah, sebagai sumber segala sesuatu termasuk segala sumber kasih karunia, maka segala sesuatu yang kita peroleh harus kita mengerti bahwa itu semua berasal daripadanya. Ialah sumber. Ya, artinya itu
Gak bisa kita ciptakan sendiri, itu pemberian. Contoh keadilan, belas kasihan, dan kasih karunia. Saya ada satu ilustrasi. Jika ada seorang anak di bawah umur membunuh teman sepermainannya. Ya, ini ada sebuah cerita. Ya, ada seorang anak di bawah umur membunuh teman sepermainannya sendiri yang adalah anak laki-laki. Ya, jadi dua berteman ini adalah mereka dua-duanya laki-laki. Salah satu temannya dibunuh tanpa sengaja. Nah, anak laki-laki dari seorang ayah ini melakukan sebuah pembunuhan. Kemudian ayah daripada si korban itu membiarkan hukuman dilakukan kepada pelaku. Itu disebut justice atau keadilan. Jadi kalau ada dua orang sebagai teman, mereka ya mungkin berkelahi atau apa sampai salah satunya misalnya dibunuh, kemudian ayah si korban membiarkan hukuman dilakukan buat si pelaku tersebut, itu disebut keadilan atau justice. Tetapi jika ayah tersebut menyatakan supaya si pembunuh atau anak yang tadi membunuh tersebut itu jangan dijatuhkan hukuman karena dia masih kecil, itu artinya belas kasihan, mercy. Ya, belas kasihan. Tadi justice kalau anak itu dihukum. Kalau tidak dihukum tapi dibebaskan dari hukuman, itu namanya belas kasihan atau mercy. Tapi jika si pembunuh tidak menerima apa yang harusnya dia terima karena kejahatannya, karena ayah tersebut bahkan membawa si pembunuh tersebut ke rumahnya dan mengadopsinya sebagai anak dan memberi dia seluruh kasih dan hak-hak istimewa serta warisan kepada anak yang pernah membunuh anaknya tersebut, itulah kasih karunia. Ya, saya ulangi deh ya biar paham ya. Jadi kalau anak yang membunuh tadi dibiarkan masuk dalam proses hukum pengadilan, itu namanya keadilan, justice. Tetapi pada saat anak pembunuh tadi dianggap tidak perlu dihukum karena orang tua korban merasa dia masih kecil, itu namanya belas kasihan, mercy. Tetapi jika ayah korban ini merasa sudah kehilangan anak dan akhirnya dia mengadopsi anak tersebut yang adalah pembunuh anaknya sendiri, kemudian dia berikan semua kasih sayang dia, bahkan hak-hak istimewa seperti dia berikan kepada anaknya yang sudah meninggal, kemudian bahkan warisan pun dia siapkan buat anak tersebut, itulah yang namanya grace atau kasih karunia. Jadi kita di sini bisa belajar antara keadilan, belas kasihan, dan kasih karunia. Nah, kasih karunia itu adalah pemberian yang sangat berharga. Makanya ada dalam kekristenan, sekali Kristen tetap Kristen, itu sering ya kita dengar. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena apa? Karena kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan buat kita itu sangat berharga. Kemudian si penerima biasanya itu tidak layak menerima. Ya, itulah bicara kasih karunia. Kemudian kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma tanpa syarat. Jadi itulah kasih karunia. Sejauh ini Bapak Ibu mengikuti ya. Nah, kasih karunia itu adalah hak prerogatifnya Allah. Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki pemimpin yang mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi itu haknya Tuhan. Dalam Roma 9 ayat 15 dikatakan demikian. Roma 9 ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Itulah kasih karunia, itulah grace. Ya, jadi suka-suka Tuhan dia mau kasih siapa. Nah, makanya saya menantang setiap kita yuk berlomba-lomba menjadi kesukaannya Tuhan. Supaya kita menerima sesuatu yang besar di dalam hidup kita, yaitu kasih karunia. Nah, apa manfaat kasih karunia Tuhan bagi kita? Yang pertama yang kita bisa pelajari, terjadi perubahan secara drastis atau radikal.
Berapa banyak kita dengar cerita pada saat seseorang di masa lalunya melakukan sesuatu atau sebuah kesalahan yang besar sehingga dia merasa sangat kotor, sangat berdosa. Kemudian dia merasa sangat tidak layak. Tiba-tiba ada satu sosok yang mengangkat dia dan menerima dia apa adanya. Biasanya orang yang model begini itu menjadi radikal. Dia merasa bahwa dirinya yang tidak layak tetapi dia dilayakkan. Makanya terjadi perubahan yang drastis. Di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh seperti ini. Kalau kita lihat seperti Paulus yang sebelumnya adalah Saulus. Ya, kemudian kita lihat lagi Zakeus, pemungut pajak, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang awalnya diubahkan dan itu membuat dia menjadi radikal. 1 Timotius 1 ayat 13. 1 Timotius 1 ayat 13. Boleh ditampilkan 1 Timotius 1 ayat 13, saya akan bacakan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, jadi dikatakan aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas dikatakan. Tapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya, berapa banyak orang yang waktu di luar iman di dalam Kristus dia melakukan sesuatu yang seperti ini. Tetapi pada saat dia memperoleh belas kasihannya Tuhan dan dia mempunyai iman, dia diubahkan. Ya, jadi yang pertama, manfaat kasih karunia Tuhan bagi kita adalah terjadi perubahan yang drastis atau radikal. Pada saat tahun 2000, saya mengenal Tuhan, bulan Maret tahun 2000, kemudian saya dibaptis bersama dengan istri. Disitulah terjadi perubahan yang drastis dan radikal. Banyak hal-hal dalam kehidupan lama yang kita tinggalkan. Banyak keputusan-keputusan yang dulunya kita tidak libatkan Tuhan, kita mulai libatkan Tuhan. Jadi ada perubahan yang drastis dalam kehidupan. Beberapa teman bilang bahwa udahlah jangan terlalu fanatik. Terkesan tuh sepertinya saya orang yang aneh di mata mereka. Karena dulunya saya nggak begitu. Ya, jadi di situ mereka melihat bahwa saya seperti radikal. Dan beberapa sahabat, teman, bahkan saudara, satu persatu ada yang mulai meninggalkan, menjauh dari kehidupan kita. Karena kita dianggap aneh waktu itu. Karena banyak kehidupan kita yang berubah secara drastis. Nah, tetapi di situ justru kita memelihara kasih karunia yang Tuhan berikan dan kita melihat hidup kita semakin diubahkan. Dan mereka yang satu persatu mulai menjauh di awalnya, satu persatu mulai mendekat. Dan beberapa mereka yang menghadapi masalah mulai mencari kita, mencari untuk meminta nasihat, untuk meminta petunjuk, karena mereka merasa bahwa kehidupan kita punya Tuhan. Nah, disitulah perubahan kita yang akhirnya dipandang orang adalah perubahan yang positif. Dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mereka juga mau berubah dan mau diubahkan. Ya, jadi manfaat kasih karunia Tuhan bagi kita yang pertama adalah terjadi perubahan yang drastis atau radikal. Nah, kemudian manfaat kasih karunia Tuhan bagi kita yang kedua adalah melepaskan kita dari kepahitan. Ibrani 12 ayat 15. Ya, kita akan baca Ibrani 12 ayat 15. Dikatakan demikian, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi ternyata kasih karunia itu punya manfaat untuk melepaskan kita dari kepahitan. Ya, pada saat kita melihat orang yang mungkin kita nilai tidak baik dan kita berusaha atau berpikir menghakimi dia, tapi kita akan berpikir dan bercermin bahwa aku pun dulu mungkin lebih buruk dari dia. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku diubahkan. Jadi hal yang kedua tadi,
Manfaat kasih karunia adalah melepaskan kita dari kepahitan. Mungkin kita punya masa lalu disakiti orang, atau mungkin kita punya trauma-trauma pada masa kecil. Pada saat kita menerima kasih karunia-Nya Tuhan, maka disitulah kita melepaskan segalanya. Nah, hal yang ketiga, manfaat dari kasih karunia Tuhan bagi kita adalah kita mampu bertahan dalam penderitaan. Nah, saya bukan penganut teologi kemakmuran, tapi saya juga tidak menganut teologi penderitaan. Ya. Jadi katanya kalau orang Kristen yang sangat rohani itu hidupnya harus menderita terus gitu ya. Saya nggak menganut itu. Tetapi saya mau katakan bahwa penderitaan bisa hadir dalam hidup kita. Tetapi kita pun bersama Yesus dibilang kita lebih daripada pemenang. Ya, penderitaan boleh hadir, tapi bukan berarti kita hidup terus dalam penderitaan. Tapi kita juga dijanjikan untuk menang. Ya, jadi kasih karunia itu akan membuat kita mampu bertahan dalam penderitaan. Karena pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Sehingga kita akan tetap mengucap syukur dalam penderitaan sekalipun. Nah, Kisah Rasul 7 ayat 9. Kisah Rasul 7 ayat 9. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Nah, di sini kita tahu kisahnya Yusuf. Ya, sekian belas tahun dia mengalami banyak hal yang tidak mengenakan. Dia punya alasan untuk dia benci Tuhan. Dia punya alasan untuk dia meninggalkan Tuhan. Dia punya alasan untuk dia memelihara kepahitan yang ada di dalam diri dia. Tetapi karena dia tahu kasih karunia Allah yang menyertai dia, dia mampu bertahan walaupun dalam penderitaan. Nah, itulah 3 hal sedikitnya yang saya temukan untuk kita mengerti manfaat kasih karunia Tuhan bagi kita. Makanya kita butuh kasih karunia Tuhan. Nah, kalau Tuhan saja memiliki kasih karunia, bahkan kita pun, setiap kita, itu diberikannya kasih karunia. Masakah kita tidak berbesar hati memberikan kasih karunia kepada mereka yang Tuhan saja mau berikan? Agak rumit ya, saya ulangi lagi ya. Kalau Tuhan saja memiliki kasih karunia, bahkan kita pun diberikannya kasih karunia, artinya kita sudah menerima. Masakah kita tidak berbesar hati juga mau memberikan kasih karunia kepada mereka, orang-orang sekeliling kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin mertua kita, mungkin musuh kita, yang Tuhan saja mau memberikannya kepada mereka. Jadi cara kita melihat seseorang itu harus memakai kacamatanya Tuhan. Kita melihat orang sama seperti Tuhan melihat dia. Nah, makanya ada hal di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ini sangat penting dalam sebuah relationship ya. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Ini tentang hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan kepadamu. Ayat ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk kita tidak menghakimi orang. Karena penghakiman yang kita pakai atau ukuran yang kita pakai untuk menghakimi itu akan juga diukurkan kepada kita. Kalau kita terlalu cepat menghakimi seseorang,
kemungkinan besar kita pun juga akan dihakimi. Nah, ini hati-hati. Bahkan dikatakan, hai orang munafik. Kita dikatakan seperti itu. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Tahu ya, balok ya, gede ya. Balok nih di dalam mata kita. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar yang kecil di mata saudaramu. Nah, seringkali kita bisa melihat selumbar di mata saudara kita, tetapi kita nggak sadar kita punya balok besar di mata kita. Nah, ini sesuatu yang kita harus pahami bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita tanpa syarat, itu harus kita terima dengan baik. Begitu pula cara kita melihat sesama kita, itu harus sama seperti Tuhan melihat orang tersebut. Karena orang tersebut pun berhak menerima kasih karunia-Nya Tuhan. Masakan kita mau menghakimi dia? Nah, berapa banyak dari kita menghambat mereka yang mau melakukan lebih untuk Tuhan hanya karena masa lalunya mereka. Sering ya kita begitu ya tanpa kita sadar. Dulu kan dia pernah begitu tuh. Itu kan pendeta dulu pernah cerai tuh misalnya. Itu kan pendeta gak benar tuh. Pernah pakai uang jemaat misalnya begitu. Nah, saya tidak mendukung perceraian karena Alkitab bilang tidak boleh. Ya, tetapi pernah ada satu kesaksian sebuah gereja yang sangat besar di Amerika, di kota Texas. Jadi gembalanya sekarang ini generasi kedua. Generasi pertamanya yaitu bapaknya. Waktu masih muda dia melayani Tuhan dengan baik, bahkan dia menjadi seorang pastor. Kemudian karena masih muda, ekonominya masih berantakan, singkat cerita hubungan suami istri mereka tidak baik. Dan akhirnya sebagai seorang pastor mereka bercerai. Nah, pada saat bercerai, pastor yang masih muda ini itu dibuang dari gerejanya. Diasingkan, dia nggak boleh melayani. Nah, kemudian dia hidup sendiri, dia merasa orang yang terbuang, dia merasa orang yang nggak berguna. Tetapi di hati dia punya kekuatan dari Roh Kudus di mana dia harus melayani terus. Dia didorong, dia tahu dia salah bahwa rumah tangganya bercerai, tetapi dia punya dorongan yang kuat, dia melayani. Dan singkat cerita, dia melayani. Melayani di suatu daerah terpencil, kemudian sampai suatu ketika dia membangun lagi gerejanya dan mulai berkembang dan akhirnya dia menikah kembali dengan wanita yang baru. Nah, kemudian mereka mengembangkan penggembalaannya dan tahukah, sekarang gereja itu menjadi gereja yang terbesar. Jemaatnya puluhan ribu. Berapa banyak orang diselamatkan. Saya mau bilang gini, urusan dia itu urusan sama Tuhan. Tetapi yang dia sampaikan itu adalah firman Tuhan. Yang dia sampaikan adalah sesuatu yang kebaikan-kebaikan Tuhan, pengajaran-pengajaran yang membawa orang untuk berbuah, membawa orang untuk bertobat. Sekali lagi, saya tidak mendukung perceraian, tetapi kasih karunia Tuhan itu suka-sukanya Tuhan. Nah, bolehkah kita menghakimi orang tersebut? Mendingan serahin aja sama Tuhan, itu urusan Tuhan. Ya makanya, kalau kita boleh berkaca, mungkin orang tersebut punya permasalahan yang terlihat, punya dosa yang terlihat. Mungkin kita sepertinya nggak punya dosa, tapi sebaiknya kita punya dosa yang tidak terlihat. Makanya diingatkan di dalam Matius tadi, kita jangan menghakimi. Ya, kita jangan menghakimi supaya kita pun juga tidak dihakimi. Ya, karena banyak dari mereka yang didorong Tuhan, bahkan mau melakukan lebih untuk Tuhan, itu juga menerima kasih karunia dari Tuhan. Kalau kita boleh bercerita, Paulus, berapa banyak dia melakukan kesalahan? Daud, berapa banyak dia melakukan kesalahan? Ya, bahkan bukan hanya kesalahan berzina dari Daud, dia pun membunuh. Dan banyak kalau kita lihat di Alkitab, kesalahan-kesalahan dari tokoh-tokoh Alkitab. Tapi kasih karunia Allah, itu haknya Tuhan, haknya Allah sendiri. Makanya kita tidak perlu menghakimi.
Ya belajarlah untuk kita melihat bahwa banyak orang yang menerima kasih karunia Tuhan dan mereka mau melakukan lebih untuk Tuhan. Walaupun dia punya masa lalu yang buruk. Ya hanya karena mereka dianggap bercacat, kita menghakimi mereka. Berapa banyak juga di Indonesia ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin masa lalunya kurang baik. Ya, tetapi dia mau melakukan lebih untuk Tuhan, dia mau berbalik. Nah, kita tidak perlu menghakimi mereka. Kalau memang kita tidak mau ikuti mereka, gak usah ikutin, tapi juga jangan hakimi mereka. Nah, di sini kita nggak boleh menilai bahwa mereka tidak layak. Siapakah kita menilai mereka tidak layak? Itu haknya Tuhan. Belajar ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kok tegang sih semua sih? Ya jadi hati-hati dalam hal menghakimi. Supaya ukuran yang kita pakai untuk mengukur atau menghakimi itu pada akhirnya akan diukurkan juga ke kita. Ini harus hati-hati. Hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan mulut kita waktu menghakimi seseorang. Kemudian kita bisa belajar kasih karunia demi kasih karunia itu akan datang kepada kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua pasti mau menerima kasih karunia-Nya Tuhan. Yang pertama, lewat iman yang semakin bertumbuh, maka kasih karunia Tuhan itu akan datang kepada kita. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 berkata demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Tuh, makanya kita nggak boleh menghakimi orang. Karena itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Yaitu di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, kita bisa melihat, pastor muda yang tadi, yang akhirnya sekarang generasi keduanya meneruskan sebuah gereja di Texas. Kalau misalnya pastor muda tadi dia berkecil hati, dia tidak mau melayani Tuhan, bahkan mungkin terburuknya dia bunuh diri karena merasa semua orang membuang dia. Apa yang terjadi? Gak ada sebuah gereja besar di Texas. Ya, Bapak Ibu boleh searching di Google gereja terbesar di Texas itu gereja apa, siapa pendetanya, historinya seperti apa, ya baca sendiri nanti ya. Jadi itu sebuah kisah nyata di mana dari kisah tersebut saya ambil pembelajaran bahwa iya ya kita nggak boleh menghakimi orang. Itu urusan Tuhan, itu hak prerogatifnya Tuhan kalau Tuhan mau berikan dia kasih karunia. Kalau kita memang nggak suka sama pendeta tersebut, udah jangan hakimi. Kalau nggak suka nggak mau ikut silakan, tapi jangan hakimi. Biar itu urusan dia sama Tuhan. Ya, jadi kasih karunia demi kasih karunia itu akan datang kepada kita lewat iman yang semakin bertumbuh. Roma 5 ayat 2 dikatakan demikian. Roma 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi oleh dia, oleh Tuhan, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi artinya itu dari Tuhan. Ya, dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Jadi lewat iman yang semakin bertumbuh, maka kasih karunia demi kasih karunia itu akan datang kepada kita. Hal yang kedua, kasih karunia demi kasih karunia itu datang kepada kita itu lewat kepenuhan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16 berkata demikian, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi dengan kepenuhan Roh Kudus. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, jadi lewat kepenuhan Roh Kudus, kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari, kasih karunia demi kasih karunia itu datang kepada kita itu lewat kasih yang semakin dalam kepadanya.
Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi lewat kasih yang semakin dalam kepadanya, kasih karunia demi kasih karunia itu bisa kita dapat. Sama seperti pastor muda tadi. Lewat kasihnya kepada Tuhan yang semakin dalam, maka Tuhan memberikan dia kasih karunia untuk dia boleh menggembalakan lagi. Bahkan sekarang dia boleh mewariskan kepada anaknya suatu tongkat gembala pada saat pastor muda yang sudah tua ini, pada saat dia sudah tua, dia meninggal, anaknya meneruskan suatu penggembalaan yang memberkati banyak orang. Ya, jadi lewat kasih yang semakin dalam kepadanya, maka kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Matius 7 ayat 21. Ya, satu peringatan dari Tuhan buat setiap kita, khususnya hamba-hamba Tuhan di NIC ini. Ya, Matius 7 ayat 21. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23 berkata, pada waktu itulah aku, Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini suatu teguran Tuhan. Ya, buat setiap kita umat Tuhan, buat setiap kita khususnya hamba-hamba Tuhan. Berapa banyak hamba Tuhan yang sanggup mengusir setan, sanggup bernubuat, sanggup mengadakan mujizat. Pakai nama Tuhan Yesus loh. Ya, tetapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa bukan melakukan mujizat, bukan menyembuhkan orang sakit itu sembuh, bukan dia bisa bernubuat, tetapi dikatakan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, disinilah kita bisa belajar bahwa kasih karunia itu sangat penting dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, disinilah kalau kita kembali lagi tadi, janganlah kita menghakimi orang. Janganlah kita melihat selumbar di mata saudaramu tetapi ada balok di mata kita. Belajarlah mengasihi setiap mereka. Karena itulah kacamata yang harus kita pakai. Cara kita melihat orang itu harus sama seperti cara Tuhan melihat orang tersebut. Kalau Tuhan aja mengasihi dia, masakan kita tidak mau mengasihi orang tersebut? Pakai kacamata tersebut ya. Nah, makanya disinilah setiap orang punya hak untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Dia berhak mau kasih siapa aja kepada orang-orang yang menurut dia layak menerimanya. Dan kita tidak layak menghakimi siapapun mereka. Belajar sesuatu Bapak Ibu, Saudara semua? Ya, berharap pagi ini tidak terlalu berat pembelajarannya. Ya, kita belajar tentang kasih karunia. Baik, saya akan tutup dengan satu cerita. Ada sebuah kerajaan yang hidup rakyatnya itu makmur, aman, tentram, sentosa. Nah, tiba-tiba suatu saat terjadi sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu hilangnya beberapa ekor ternak kambing. Padahal kerajaan ini terkenal aman. Kerajaan ini makmur.
artinya nggak ada orang susah. Kerajaan ini juga tentram, semua rakyatnya rukun. Nah, tiba-tiba terjadi peristiwa yang belum pernah terjadi, yaitu hilangnya beberapa ekor ternak kambing. Hal ini membuat raja sangat marah dan memberikan perintah untuk segera menangkap pelakunya dan memberikan hukuman yang setimpal. Karena rajanya merasa bahwa kerajaannya sudah mulai terusik sesuatu yang tidak baik. Waktu terus berjalan, pelaku masih belum tertangkap. Tiba-tiba raja dikejutkan dengan berita bahwa telah terjadi kembali kehilangan ternak dari warganya, di mana kali ini yang hilang adalah ternak sapi. Tadinya kambing, sekarang sapi yang hilang. Raja semakin marah dan mengeluarkan perintah. Dan sebanyak mungkin dia mengerahkan tentaranya untuk menangkap pelakunya. Dan mengeluarkan satu perintah dengan tegas. Jika tertangkap, berikan hukuman cambuk 50 kali cambukan. Ini sesuatu yang sangat kejam karena raja tersebut ingin kerajaannya itu kembali aman. Makanya dikeluarkan hukuman 50 cambukan. Pemusik dan lain boleh datang ke depan. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan, pelakunya masih belum tertangkap. Namun di suatu pagi mereka dikejutkan dengan berita bahwa telah tertangkap basah seorang pelaku pencuri yang pada saat dia sedang ingin melakukan pencurian tertangkap basah. Dan diduga orang itu adalah pencuri-pencuri sebelumnya yang mencuri ternak kambing, yang mencuri ternak sapi. Jadi kali ini pada saat dia mau mencuri ketangkep basah. Singkat cerita, orang ini dibawa menghadap kepada raja. Dan dilaporkan kepada raja bahwa ini adalah pencuri yang kemungkinan juga mencuri pada kejadian-kejadian sebelumnya. Dan ini adalah buronan yang dicari selama ini. Nah, singkat cerita, pelaku ini dibawa kepada raja dengan wajah tertunduk. Ya, pelaku ini tidak berani menghadapkan wajahnya kepada raja karena raja sangat marah. Saya sebenarnya butuh dibantu sini. Mungkin ada yang boleh bantu saya. Hello, boleh bantu? Ya, naik yuk ke depannya. Nah, ini Selo, anaknya Pak Robertus. Oke. Salam. Ini. Tapi kamu jadi pencuri ya? Apa ya? Ya. Jadi singkat cerita, ya muka kamu nunduk ya. Singkat cerita, ketangkep, dia nggak berani angkat mukanya, dia hanya menunduk ya. Nah, kemudian di sini ada prajurit-prajurit, kemudian rajanya ada di sini. Rajanya tuh sangat marah. Ya, kemudian karena mukanya dia nggak bisa lihat, rajanya turun dari kursi singgasananya dan dia melihat. Hei kamu ya, yang mencuri selama ini ya? Oh, enggak. Kemudian angkat wajah kamu. Waktu diangkat, tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Apa yang dia lihat? Ternyata pelakunya itu anaknya sendiri. Anaknya sendiri, anak rajanya. Nah, di satu sisi, rajanya udah pernah mengeluarkan satu perintah. Hukum dengan cambukan 50 kali. Dan biasanya baru 20 cambukan, itu orang gak sanggup. Artinya belum sampai 50 udah mati. Apalagi buat seorang remaja yang masih kecil. Kemudian raja dengan sedih hati, di satu sisi dia merasa bahwa hukuman harus dijalankan. Karena dia gak punya muka di depan rakyatnya. Dan pada akhirnya raja kembali duduk di kursinya dan dia berpikir, apa yang harus aku lakukan? Singkat cerita, para pemimpin prajurit itu sudah bersiap melakukan hukuman.
Karena mereka tahu bahwa raja itu adalah raja yang tegas melakukan hukuman. Dan raja gak bisa ngomong apa-apa. Jadi dibiarkanlah anak ini menghadapi satu tiang. Boleh menghadap? Ya. Satu tiang di mana tangannya terikat dan siap untuk menerima cambukan. Raja tersebut dengan hati yang sedih. Dia gak bisa apa-apa, dia hanya bisa melihat anaknya sedang diperhadapkan dengan 2 algojo yang besar untuk memberikan cambukan. Dan tiba saatnya pada saat pemimpin algojo bilang, siapkan hukuman. Dan 2 algojo ini sudah siap membawa 2 cambuk. Dan pada saat pemimpin algojo tersebut bilang, laksanakan hukuman. Raja dengan sedih hati. Dan akhirnya dia berteriak, stop, tunggu dulu. Tahu apa yang dilakukan? Dia buka jubahnya, jubah rajanya. Kemudian dia turun, dia peluk anaknya. Dan kemudian dia berteriak, laksanakan hukuman. 50 cambuk hukuman tidak kena kepada anak. Tapi badan rajanya yang tinggi besar, dia siap menerima hukuman 50 cambukan. Dan algojo melakukan 50 cambukan. Dan itulah yang saya mau bilang, kasih karunia. Harusnya hukuman itu dia yang terima. Dan raja tidak layak untuk menerima hukuman. Tapi semua itu ditanggung. Ya makanya anak ini menerima kasih karunia. Oke, boleh berbalik. Ya, thank you ya. Tuhan berkati ya. Ya, tepuk tangan buat Selo. Ya, saya mau katakan bahwa kasih karunia. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia. Ya, bapaknya sedih tuh, anaknya mau dicambuk tuh. Ya, di sini saya mau bilang bahwa setiap kita itu menerima kasih karunia dari Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Karena dengan tegas dikatakan tadi bahwa semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Bukan hasil pekerjaanmu. Ya, jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, hari ini kita diingatkan Tuhan betapa kita sudah menerima kasih karunia dalam hidup kita. Peliharalah kasih karunia itu dengan baik. Belajarlah untuk tidak menghakimi orang lain. Belajarlah untuk jangan hanya bisa melihat selumbar di mata saudaramu, padahal engkau punya balok besar di matamu. Ya, belajarlah menjaga mulut kita, belajarlah menjaga pikiran kita, belajarlah menjaga mata kita. Pakai mata kita pada saat melihat orang seperti Tuhan melihat dia. Tuhan aja mengasihi dia, masakan kita membenci dia. Tuhan aja memberikan kasih karunia kepada orang tersebut, masakan kita tidak mau mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi dia. Itulah hukum kasih di mana di akhir-akhir ini kasih kekristenan sepertinya sudah mulai luntur. Berapa banyak kita mengasihi selalu dengan syarat. Berapa banyak di antara kita mengasihi karena ada modus. Tetapi kita bisa melihat ada agama lain yang saat ini dengan gencar bergerak. Dia gak kenal Tuhan Yesus. Tapi dia mempromosikan kasihnya tanpa melihat kamu agama apa, kamu suku apa. Saya tahu ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Tapi saya mau bilang, kita yang punya Yesus yang katanya kasih, tetapi kasih kita sudah mulai luntur. Nah, perbaiki, kita balik lagi ke tracknya kita untuk kita melakukan kasih. Ya. Jadi itu yang kita bisa pelajari pagi hari ini. Saya berharap setiap kita diingatkan Tuhan pagi hari ini untuk kita memelihara kasih karunia Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk saya undang para singer.
Yesus.